Oke guys, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue akan sharing seputar seleksi calon pegawai negeri sipil. Berhubung di tahun 2023 ini kalian sedang menunggu tahapan SKD dan dilanjutkan dengan tahap SKB serta nanti sampai dengan pengumuman final. Baik, gue merupakan salah satu CPNS tahun 2021 yang diangkat menjadi PNS tepatnya di tahun ini. Menurut gue salah satu hal yang harus kalian lakukan adalah selalu berlatih ya, selalu berlatih dalam belajar menempuh tes SKD CPNS untuk yang pertama. Latihan yang harus kalian tempuh adalah latihan TIU ya, atau tes intelijensia umum, kemudian TWK atau tes wawasan kebangsaan, dan juga TKP atau tes karakteristik pribadi. Yang mana kalau gue dulu itu gue udah ada targetnya gitu. Cara belajar gue dulu pada saat ingin tes CPNS tahun 2021 adalah gue memanfaatkan beberapa bimbel online seperti dari Aptaschool, kemudian gue di Ayo CPNS, dan satu lagi adalah Sahabat CPNS. Kemudian ada juga teknik berlatih gue itu pakai teknik berlatih 30:5. Maksudnya apa 30:5? Maksudnya adalah 30 menit gue belajar dan 5 menit itu gue biasanya dengerin lagu atau sambil bersantai biar pembelajaran itu nggak terlalu bosan ataupun buat kita stres. Terus untuk target gue dalam sehari ya, waktu itu hamin 30 hari itu gue buat target per hari ya. Per hari itu gue bisa nyelesain 200 soal, dan 200 soal itu kalau seandainya gue pengen nentuin ke satu fokus, misalnya hari ini gue pengen fokus ke TWK gitu atau tes wawasan kebangsaan, berarti hari ini juga gue harus mengerjakan 200 soal tes wawasan kebangsaan. Begitu juga di hari selanjutnya, misalnya gue pengen TIU ya kan, atau tes intelijensia umum. Nah berarti gue ambil lagi 200 soal untuk gue kerjakan, dan seterusnya sampai dengan hari H. Nah menurut gue hal yang penting juga adalah minta ridho orang tua sih. Nah itu adalah hal yang penting juga. Karena kenapa? Karena kalau seandainya nggak ada ridho orang tua, apapun yang pengen kita capai itu bakalan susah, bakalan sulit. Kenapa? Karena ridho Allah itu berasal dari ridho orang tua juga. Makanya oleh karena itu kalian, bagi para pejuang CPNS tahun 2023 ini yang insya Allah akan lolos, amin, harus memiliki kedekatan hubungan dengan orang tua kalian ya, harus baik dengan orang tua kalian. Dan juga hal lain yang harus kalian ingat adalah ibadah kalian ditingkatkan, sering berdoa pada Allah agar nantinya hasil yang dapat kalian lihat ya, hasilnya itu akan maksimal seperti itu. Oh ya, dan juga pernah ya ada pertanyaan kalau ngerjain TIU tuh sulit banget gitu. Nah kalau TIU ya itu saran gue sih dikerjakan emang paling akhir aja ketika nanti lu menghadapi tes SKD CPNS. Kenapa? Karena kalau yang awal-awal itu biasanya yang gampang-gampang. Nah yang gampang-gampang itu biasanya kayak TKP atau tes karakteristik pribadi. Terus yang kedua adalah TWK, dan yang terakhir baru ngerjain TIU ya. Begitu. Kenapa gue menyarankan TIU dikerjakan terakhir pada saat tes SKD CPNS? Karena TIU itu biasanya lebih banyak mikir, dan kalian harus mengeluarkan pemikiran kalian lebih gitu dari tes TKP ataupun yang TWK. Jadi menurut gue TIU itu dikerjakan terakhir aja biar juga nggak boros waktu. Istilahnya ya kalian udah ngerjain TKP sama TWK dan itu masih ada sisa waktu banyak. Nah itu bisa kalian alihkan ke TIU atau tes intelijensia umum. Dan karena tes intelijensia umum ini banyak banget hitung berhitung ya, maka kalian juga gue sarankan kalau seandainya nanti kertas di sana kurang, kalian udah nyiapin dari rumah, nyiapin 1 lembar kertas untuk berhitung ketika mengerjakan soal tes SKD CPNS. Terus juga jangan lupa untuk mempersiapkan untuk tes selanjutnya yaitu tes SKB. Seandainya kalian dari formasi SMA ya kalian harus mempersiapkan fisik kalian, seperti misalnya latihan berlari ya atau latihan binsik lah istilahnya.
terus kemudian push up, sit up, pull up. Dan kalau untuk kalian yang dari formasi ijazah S1, itu kalian bisa berlatih soal-soal SKB dari tahun yang sebelumnya. Banyak banget kok kalau misalnya kalian pengen nyari di grup Telegram ataupun dari WhatsApp ya, grup-grup pejuang CPNS itu pasti banyak orang-orang yang satu angkatan sama kalian tuh pada nge-share soal, karena mereka tahu kalau kalian itu di satu grup itu lagi berjuang. Dan dulu itu gue ngerasain banget gimana gue mencari channel-channel grup seperti Telegram ataupun WhatsApp untuk mencari soal-soal, biar setidaknya gue tuh bisa ngerjain semua soal dan juga banyak referensi materi-materi yang ada. Terus juga kalau seandainya ada tryout online nih, kalian juga ikutin aja gitu. Kenapa? Karena tryout online juga itu ngebantu banget untuk kalian dalam melatih diri kalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik.